Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita lanjutkan pembahasan KSM Provinsi 2022 mata uji MA Fisika. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tapi sebelum kita lanjutkan nomor 6 ya, saya sedikit revisi yang untuk nomor 5 ya. Ini juga berdasarkan komentar dari kalian. Ingat ya, kita belajar sama-sama lagi belajar. Jadi kalau menurut kalian jawaban Mimin di sini ada yang kurang tepat, nah silakan diskusi. Nah, seperti nomor 5 ada teman kita yang mengatakan bahwa dia cek di internet bahwa kecepatan bunyi di udara pada suhu 20 derajat. Nah, di sini katakanlah dalam soal itu adalah suhunya 20 derajat ya. Nah, kecepatan bunyi di udara pada kecepatan 20 derajat itu adalah kecepatan bunyi pada 20 derajat adalah 343 meter per second. Maka kalau kita cari jaraknya SV kali T, 343 dikali waktunya itu 20 detik itu pas dapatnya 6860 meter ya. Jadi jawaban di sini kalau kita revisi itu adalah menjadi B gitu ya. Jawabannya menjadi B. Tapi ingat, nah ini kalau kita cari di Google gitu ya, kecepatan bunyi di udara segini gitu ya pada suhu 20 ya. Kemarin saya nggak cari di Google gitu ya, saya gunakan rumus gitu ya kan, V itu sebanding dengan suhu gitu ya. Nah, dengan mengasumsikan begitu kemarin saya memilihnya yang A. Tapi kalau kita cari di internet, kalau kecepatan bunyi memang segini pada suhu 20 ya udah jawabannya B berarti. Ya, cuman maksud saya adalah ya kita mungkin nggak mungkin hafal gitu ya kecepatan bunyi pada suhu 20, pada suhu 10, pada suhu 30 itu kita nggak mungkin hafal gitu ya. Nah, harusnya mungkin di sini di soal ini dikasih petunjuk atau dikasih angkanya gitu ya. Karena biasanya kecepatan bunyi di udara itu diketahui angkanya. Oke ya, teman-teman, gitu aja. Nomor 6, kita lanjut ke nomor 6 sekarang. Ini adalah salah satu soal yang banyak ditanyakan juga ya. Cahaya yang dihasilkan satu kilat petir lebih baik dari 10 juta bola lampu dengan kekuatan 100 watt. Nah, jadi 10 juta bola lampu ini adalah jumlah bola lampunya, kekuatan 100 watt ini adalah dayanya. Ya, artinya daya satu bola lampu gitu ya. Jadi 10 juta bola lampu dengan kekuatan masing-masing bola lampunya 100 watt. Artinya kalau kita cari kekuatan total si petir itu lebih baik, artinya lebih besar ya. Cuman kita ambil angka pas-pas saja lah ya. Jadi total semuanya adalah 10 juta dikali 100 berarti 10 juta kali 100 berarti 1000 ya. 1000 juta kan gitu ya. Atau 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9 watt. Nah, ini adalah daya total si petir 10 pangkat 9 watt. Daya total atau kekuatan total petir atau powernya. Oke. Nah, di sini kemudian ditanyakan ke kita, jika informasi ini dianalogikan dengan penggunaan listrik di rumah tangga, maka informasi yang paling benar adalah yang A, dapat menyalakan 2.222.222 pompa air 100 watt di rumah dengan kWh meter 2200 VA. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dapat menyalakan segini banyak pompa air di rumah. Ya, artinya pompa air 100 watt di rumah. Nah, ini berarti kan 100 pompa airnya 100 watt gitu ya di rumah. Nah, rumahnya ini kan berarti satu rumah ya. Nah, pertanyaan saya, rumah siapa yang punya 2 juta buah pompa air? Ya, oke, katakanlah ada orang yang memang punya 2.222.222 pompa air di rumahnya. Setiap pompa air 100 watt. Tapi rumah itu kWh meternya cuma 2200 VA. Ya, artinya 2200 VA itu berarti kWh meter dia ya cuma 2200 watt gitu. Ya, artinya apa? kWh meter dia cuma bisa menggunakan watt 2200 watt. Ya,
Artinya kalau dia punya pompa, satu pompanya 100 watt, ya, total energi yang boleh dia gunakan 2200 watt, ya. Maka berapa pompa yang dia boleh gunakan? Kan gampang aja, berarti jumlah pompa yang dia gunakan adalah 2200 dibagi 100, maka dia cuma bisa gunakan 22 pompa secara bersamaan. Itu pun nggak boleh nyala lampu, nggak boleh nyala yang lain, cuman pompa tok gitu kan. Jadi kalau dia nyalain pompa tok, dia cuma bisa nyalain 22 pompa. Nah, percuma kalau dia punya 2 juta pompa di sini. Ya, artinya dia nggak bisa menyalakan sebanyak itu pompa. Karena kWh meter dia cuma 2200 watt. Ya, jadi walaupun dia punya cadangan energi 10⁻⁹ watt atau 1 juta watt, ya cadangan energinya nggak bisa dipakai sekalian ya, karena kWh meternya cuma 2200 watt. Ya, jadi yang A ini udah pasti salah ya. Yang B dapat menyalakan semua lampu di 769.231 rumah. Nah, ini rumahnya bukan satu ya, rumahnya yang banyak. Kalau tadi kan pompanya banyak di satu rumah. Jadi teman-teman harus jeli melihat bahasanya. Kalau yang A, pompanya banyak tapi di satu rumah, kWh meternya 1. Kalau ini lampunya semua lampu ya, tapi di rumah yang banyak, 769.000 rumah gitu ya. Nah, setiap rumah itu ada berapa lampu ya nggak tahu lah, katakanlah 10 lampu. Pokoknya rumahnya banyak nih. Dengan kWh meter masing-masing rumah segini. Artinya kWh meter yang segini itu di satu rumah. Ya, paham ya? Di satu rumah segini kWh meter. Artinya apa? Masing-masing rumah bisa gunakan energi segini. Ya, energinya segini. Nah, energi ini katakanlah dia cuma nyalain lampu aja di rumah ya, terserah dia. Pokoknya apa yang mau dia gunakan terserah. Pokoknya masing-masing rumah ada watt daya yang bisa digunakan 1300. Maka kita hitung betul nggak daya total petir itu bisa digunakan segini banyak rumah. Kalau masing-masing rumah 1300, maka kita tinggal cari aja jumlah rumah. Jadi yang kita cari di sini jumlah rumah, bukan jumlah pompa ya. Kalau yang A jumlah pompa, kalau sekarang jumlah rumah. Ya, jumlah rumah yang kita cari itu sama dengan 10⁻⁹. Ini adalah total energi petir yang bisa digunakan. Nah, total energi petir ini dibagi ke rumah, masing-masing rumah 1300. Nah, kalau teman-teman bagi pakai kalkulator ini langsung aja dapat 769.230. Nanti ada koma sekian di sini. Ya, cuman kalau kita genapkan ya, ini bisa kita anggap 769.231 rumah. Ya, tapi masing-masing rumah 1300. Ya, jadi semua rumah sebanyak ini bisa nyala ya, masing-masing rumah 1300 VA atau 1300 watt ya, dengan satu kali petir. Ya, jadi jawaban yang B ini udah tepat. Oke. Silakan nanti kalau ada teman-teman punya pendapat lain, itu kita saling share dan saling belajar ya dari. Silakan diskusi di kolom komentar. Soal selanjutnya nomor 7. Oke, nomor 7. Di asrama putri, para santriwati terbiasa berwudu di ruang khusus putri. Oke. Pesantren memiliki sebuah bak air penampung yang dialirkan melalui sebuah pipa paralon secara horizontal yang memiliki penampang dengan ukuran berbeda. Oh, ini jadi kita misalnya ya punya penampung air gitu ya, kemudian dialirkan melalui pipa gitu kan ke ruangan-ruangan kan gitu. Oh, tapi ukuran pipanya berbeda ya. Ini kalau ukuran pipa berbeda, airnya ngalir itu ke fluida dinamis ya. Penampang pertama berukuran besar A1 dan penampang kedua berukuran lebih kecil A2, di mana diameter D2 setengah D1. Ya, artinya D1 lebih besar ya, karena D2 setengahnya. Tekanan air yang mengalir pada penampang besar 1,5 kali 10⁻⁵ Pascal atau Newton meter min 2. Dan kecepatannya 1. Ini yang di penampang besar ya. Penampang besar diketahui P. Besar tadi 1, berarti P1. Kecepatannya berarti V1. Diketahui massa jenis air 1000. Pernyataan yang benar terkait kondisi ini.
Nah, ini kalau yang A ditanya tekanan air pada paralon kecil akan lebih kecil dan tekanan air di penampang besar. Oh, oke, sorry. Tekanan air pada paralon kecil lebih kecil dari ya tekanan air penampang besar. Besarnya kurang lebih sekian. Kemudian yang B, tekanan air pada paralon kecil lebih besar. Besarnya sekian. Jadi kalau ditanya tekanan seperti ini pada penampang yang luas penampang yang berbeda. Jadi kalau gambarnya mungkin dari penampung nanti dialirkan airnya ke pipa paralon. Tapi pipa paralon yang kiri dengan pipa paralon yang kanan, nah ini mungkin berbeda besarnya. Nah, lebih kurang gambarnya gini lah ya. Kok jelek kali ya gambarnya. Jadi gini set, tapi nanti dia belok ke sini. Nah, ibaratnya gini lah ya. Jadi pipa yang kiri dan pipa yang kanan itu ukurannya berbeda. Nah, jadi ini pasti pakai Bernoulli ya, azas Bernoulli. Maka rumusnya jadi P1 ditambah. Nah, karena di sini pipanya tadi horizontal, berarti tidak ada beda ketinggian. Maka rumusnya langsung aja setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambahin setengah kali rho kali V2 kuadrat. Nah, ini adalah rumus azas Bernoulli kalau dia horizontal. Horizontal berarti H1 sama dengan H2 ya. Oke, kelas 2 ya, ini materi kelas 2. Yang kelas 1 belajar dulu materi fluida dinamis. Nah, masukkan aja nih angkanya ya. Masukkan P1-nya 1,5 kali 10 pangkat 5 tambah setengah rho, rho-nya 1000 berarti 500. V1-nya itu 1 kuadrat ya, tetap 1. P2-nya yang kita cari ya. Kemudian setengah rho ini juga 500. V2-nya kita belum tahu. Maka V2 kita biarkan. Nah, jadi gini, kalau V2 nggak ada ya, kita mau cari P2. V2 nggak ada, nggak bisa. Kita harus cari V2 dulu. Carinya dari mana? Dari persamaan kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini juga materi fluida dinamis, kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas cari aja pasti ada. A1 itu luas ya. Luasnya ini kan bentuknya lingkaran ya. Luas itu rumusnya nanti 1/4 pi kali d kuadrat ya, dalam bentuk diameter. Nah, di sini A1 bisa kita ganti menjadi D1 kuadrat V1, A2 kita ganti menjadi D2 kuadrat V2 ya, karena 1/4 pi itu bisa kita coret aja di kiri dan di kanan. Oke, masukkan aja di sini V1-nya 1, D1-nya D1 kuadrat, D2-nya, nah dalam soal itu setengah D1. Kalau dikuadratkan setengah D1 jadinya 1/4 D1 kuadrat kaliin V2. Nah, ini sampai sini D1-nya dihilangkan aja. Maka V2-nya 1/4 ke kiri jadinya V2 sama dengan 4 meter per second. Nah, kemudian masukkan 4 meter per second ke persamaan yang kiri tadi. Kita langsung masukkan ke sini 4 dikuadratkan. Gitu ya. Nah, di sini kalau udah kayak gini kita udah langsung dapet nih ya nilai P2 di sini 500 kali 16 ya. 5 kali 16 itu berarti 5 kali 16 kan 80 ya. Ada 02 tuh. 8000 ya. Kemudian 1,5 kali 10 pangkat 5 itu adalah 1000. Berarti nolnya tuh 23 ya. 45 ya, 150.000 ya. Tambah di sini 500. Ya, gitu ya. Di sini P2 kita tinggal matematika sederhana aja di sini. 8.000-nya ke kiri. Kita kurangi berarti 142.000. Ya, kalau kita kurangi 8.000 tapi ada 500-nya. 142.500. Gitu ya. Ya, satuannya Pascal boleh, Newton per meter kuadrat juga boleh. Berarti jawabannya udah betul ya, yang A. Ya, jadi tekanan air pada paralon kecil itu lebih kecil daripada tekanan air pada paralon yang penampang besar. Jawabannya A ya. Oke, kemudian nomor 8 ini menarik juga. Jawablah 2 isian di bawah ini. Ini isian ya. Di sini ada contoh jawabnya.
X, Y, Y, Y. Jadi jangan kalian jawab X, Y, Y, Y nanti ya. Ini maksudnya dijawab dengan berarti apa ini? Huruf kecil ya. Jawabannya huruf kecil mungkin ya. Oke. Fatimah membeli 2 butir telur ayam kampung di warung. Setibanya di rumah, ia merebus salah satu telurnya untuk makan siang. Setelah telur direbus matang, Fatimah meletakkannya di dekat telur mentah dan membiarkannya hingga dingin. Ketika Fatimah akan memakan telur rebus, dia baru akan memakan ya. Jadinya belum makan berarti. Akan makan, dia baru sadar terlupa memisahkan dengan telur mentah. Oh, jadi satu udah direbus, satu masih mentah. Terus dia nggak tahu lagi yang mana udah direbus, yang mana masih mentah. Bener gampang aja kan. Kita pegang aja pasti beda tuh kan. Kita kocok-kocok gitu. Atau kita goyang-goyang ya. Ini lebay ini soalnya. Fatimah mengalami kesulitan karena tidak dapat membedakan telur yang matang dengan telur yang mentah. Ya. Jadi kalau yang mentah itu kan ya kalau kita goyang-goyang itu kan pasti masih terasa goyangannya ya. Kalau yang udah matang kalau kita pegang agak padat ya kan. Kemudian Fatimah mencoba mutar kedua telur. Nah, jadi dia oke lah ya karena dia saintis mungkin dia membedakan telurnya ini dengan cara ya memutar telurnya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, berdasarkan kemampuan fisika yang Anda miliki, yang ditanya ke kita pula nih. Fatimah yang punya persoalan, kita yang pusing. Maka telur matang akan berputar lebih titik-titik dibanding telur mentah. Telur matang akan berhenti berputar lebih titik-titik dibandingkan telur mentah. Nah, ini jujur ya teman-teman ya. Jadi di soal ini kalau menurut saya kurang apa ya? Kurang informasinya nih. Biasanya ya ini kita bahas soal ini dengan biasanya aja ya. Dengan asumsinya gini. Biasanya untuk secara eksperimen yang biasanya kita lakukan, yang biasanya guru-guru lakukan kepada siswa SMP atau SD ya, untuk membedakan telur mentah dan telur matang, itu memang telurnya diputar. Ya, telur diputar. Yang matang kita berikan arsiran. Nah, ketika diputar, telurnya lagi berputar, kemudian kita tahan sebentar. Nah, di sini dalam gambar kita lihat ada jari yang menahan telur, ya kan? Jadi ketika telurnya berputar, kita tahan dengan jari, tapi tahannya jangan lama-lama ya, tahan sebentar aja ya, mungkin 1 detik ya. Setelah ditahan kemudian tangannya dilepas, jarinya dilepas. Nah, telur yang mentah itu akan lanjut mutar. Nah, setelah ditahan tadi sebentar, telur yang mentah dia akan lanjut mutarnya ya. Sementara telur yang matang ya, telur yang matang dia akan tetap berhenti karena setelah ditahan dia akan tetap diam. Ya, kenapa begitu? Karena telur yang mentah itu ketika ditahan sama tangan, yang berhenti itu adalah cangkangnya. Ya, sementara cairan yang di dalam telur kan masih cair ya, karena mentah itu kan cair telurnya. Cairannya masih mutar sehingga ketika tangannya kita lepas, cangkangnya kembali berputar walaupun kita nggak mutar lagi karena cairan di dalamnya masih mutar. Beda dengan telur matang, setelah tangan kita lepas ya, isi di dalamnya udah berhenti mutar tadi karena dia udah padat kan. Nah, maka dia akan tetap diam. Nah, itu cara membedakan ya. Jadi kalau berdasarkan itu maka kita jawab di sini, maka telur matang akan berputar lebih titik-titik dibanding telur mentah. Telur matang akan berhenti berputar. Tadi pertanyaan pertama berdasarkan kemampuan, maka telur matang akan berputar lebih titik-titik dibandingkan telur mentah. Telur matang akan berhenti berputar. Oh ya lah, udah berarti kalau berdasarkan eksperimennya seperti ini, maka telur matang akan berputar lebih sebentar gitu ya. Nah, tapi ini bentar-bentar, ini kayaknya soal ini bukan seperti ini eksperimennya nih. Oke ya, yang saya bahas tadi biasanya ya, ini biasanya mungkin di sini dijebak ya, namanya aja soal olimpiade pasti dijebak. Oke, jadi biasanya soalnya gini, jadi ditahan baru dibiarkan mutar kembali. Oke, ini kita kurung. Nah, dalam soal ini nggak disebutkan dia ditahan ya kan, nggak disebutkan ditahan.
kemudian dibiarkan mutar kembali. Berarti kita asumsikan soal ini bukan eksperimen yang seperti ini. Asumsinya adalah cuman diputar doang. Karena di sini nggak disebutkan ditahan ya. Jadi biar fair, biar adil, ya udah kita sesuai soal aja lah, Pak. Oke. Karena yang saya jelaskan tadi biasanya eksperimennya begitu. Oke, kita ikutin soal. Soalnya telurnya kedua diputar, satu padat, satu cair. Dua-duanya diputar. Yang mana yang lebih dulu berhenti kalau seperti ini? Nah, kalau ini beda kejadiannya. Kita cuma mutar, kita biarin aja. Yang mana lebih duluan berhenti berputar, yang mana kemudian lebih lama. Nah, kalau menurut saya, nanti teman-teman bebas ya, mungkin dapat sumber lain atau punya pendapat lain. Kalau menurut saya, telur yang matang ini itu dia lebih padat. Kalau lebih padat, dia nanti akan memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada telur yang lebih cair. Ya, jadi telur yang matang akan berputar lebih lama jawabannya dibanding telur mentah. Telur matang akan berhenti berputar lebih lama. Ya, dia akan berputar lebih lama kan dibanding telur mentah. Kemudian disambung lagi. Telur matang akan berhenti berputar lebih lama dibanding telur mentah kan. Dia artinya kalau dia berputarnya lama, ya berhenti berputarnya lama kan. Kan gitu ya. Karena di sini kan nggak ada yang nahan ya. Ya, nggak ada yang nahan. Beda cerita kalau ditahan. Kalau ditahan, nanti telur matang akan berhenti berputarnya cepat tuh. Karena telur mentah masih mungkin mutar lagi setelah tangan dilepas. Tapi sekali lagi, dalam soal ini katanya Fatimah cuma mutar telur tersebut, terus nggak dikasih tahu lagi diapain kan gitu ya. Oke, nomor 9. Oke, sepertinya cukup nomor 8 dulu ya teman-teman ya. Insya Allah nomor 9 kita lanjutkan di tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.